Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah PLK GP yang dilaksanakan secara virtual recording. Dengan pelayan firman Penatua Gebi Wibowo, kiranya ibadah ini menjadikan masa muda kita kuat dan perkasa. Kita bernyanyi lagu Ada Satu Sobatku, dilanjutkan dengan Selidiki Aku. Rekan-rekan pemuda, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari MKB 7, nyanyikanlah nyanyian baru bait yang pertama dan kedua. Dia
mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini. Terima kasih kami boleh menjalankan ibadah GP secara virtual. Tuhan, Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami, dan dalam-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama sampai kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Kita kembali bernyanyi dari PKJ 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Selamat malam rekan-rekan pemuda. Malam ini kita akan masuk dalam bagian pembacaan Alkitab dan merenungkannya. Mari sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat dan pertolongan-Mu. Malam ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari Alkitab. Tuhan Yesus tolong supaya kami boleh mengerti dan terlebih boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang muda. Layakkanlah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami. Amin. Bacaan malam ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 yang menyatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan, hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari.
Haleluya. Teman-teman pemuda, kenal COD atau MOBA? Pasti banyak yang jawab iya. Karena di sini aku tahu banyak nih gamer-gamer. Call of Duty atau PUBG dan Dota yang merupakan jenis permainan multiplayer online battle. Semoga biar banyak gamer pro tetap punya waktu untuk beribadah dan ambil bagian dalam pelayanan. Bacaan kali ini beberapa kali mengulang kata penderitaan atau menggunakan kata yang mirip dan sejenis seperti siksaan atau dinista. Kalau kita lihat dan kita baca 1 Petrus 4 ayat 12-19 ini, kita sudah jadi bertanya-tanya, kalau begini memang jadi orang Kristen itu penuh penderitaan ya? Masuk penjara, dipukul, didera, dicambuk, dibully, dihina. Coba kita masuk lagi ya dalamnya. Ini adalah surat Rasul Petrus yang ditujukan bagi jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Diperkirakan jemaat-jemaat ini adalah jemaat yang baru percaya Tuhan Yesus saat mereka mendengar khotbah Petrus dan khotbah Rasul-Rasul Tuhan Yesus lain saat hari Pentakosta. Surat ini ditulis dari Roma oleh Rasul Petrus pada zaman Kekaisaran Nero. Jemaat yang baru ini tinggal dan berbaur dengan penduduk sekitar yang beragam latar belakang dan juga kepercayaan, serta mereka adalah kaum minoritas di tempat mereka ada sekarang ini. Surat ini mau memberi nasihat, memberi kekuatan dan penghiburan bagi jemaat-jemaat baru tersebut agar mereka tetap menjadi murid Yesus dan tetap percaya dan beriman kepada Yesus di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi sebagai kaum minoritas. Apa nasihat Rasul Petrus? Yang penting dia bilang, anggap sesuatu itu bukan kejadian luar biasa. Yang kita bilang penderitaan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi itu adalah peristiwa rutin. Kok bisa begitu ya? Apa tips dan triksnya? Bagaimana cara-caranya supaya kita bisa menganggap bahwa kejadian yang penderitaan itu adalah peristiwa rutin? Yang pertama, pastikan kita selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga bila kita masuk dalam kondisi yang tidak nyaman, itu pasti karena kehendak Tuhan Yesus yang adalah suatu keniscayaan, bukan suatu hukuman. Yang kedua, bangun cara berpikir positif. Cara berpikir positif itu direalisasikan dalam bentuk kata dan dalam juga bentuk tindakan. Yang sederhana itu mengubah pikiran menjadi kata-kata ataupun asumsi adalah gunakan kata-kata yang bermakna positif dibandingkan menggunakan kata-kata negasi. Contohnya misalnya, gunakan kata peristiwa dan tantangan dibandingkan kata-kata penderitaan, siksaan atau nista. Kemudian juga gunakan kata-kata adaptasi kebiasaan baru yang sekarang ini sering digaungkan oleh Gubernur DKI ya, dibandingkan menghadapi COVID-19. Selanjutnya, kalau kita sudah punya cara berpikir positif, kita mendalami perspektif yang benar dalam memandang sesuatu. Membuat perspektif itu tidak hanya dilihat dari jauh dengan drone view atau bird view, tapi juga dilakukan perspektif secara mendetil sehingga kita bisa melihat jalan keluar. Kita bisa melihat kalau di satu sisi pintu di sini ditutup, mungkin ada jendela sebelah sana. Atau ada celah di bawah, ataupun kita bisa melompat keluar, karena sebetulnya apa yang kita lihat ini bukan sesuatu yang kokoh,
ataupun yang di atas itu ternyata kosong, tidak ada atapnya. Kalau yang suka main game atau pernah lihat film Lara Croft, Indiana Jones, atau MacGyver, paham cara-cara seperti ini. Selalu ada cara, selalu ada kesempatan untuk kita mencari jalan keluar dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Akibatnya apa? Fokus kita bukan pada yang kelihatan, tapi fokus kita adalah kita punya wawasan yang luas dalam memahami persoalan dan menemukan cara yang jitu untuk kita menang, untuk kita keluar dari persoalan kita. Teman-teman ingat, di bulan Maret 2020 yang lalu, ada berita cara terbaik untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta adalah dengan di rumah saja. Juga ada cerita lumba-lumba ada kelihatan di kanal-kanal Venesia. Atau cerita lubang ozon yang tertutup di sekitar kutub. Sebelum Maret ataupun sebelum pandemi ini ada beberapa cara dicari, tetapi sulit sekali menemukan cara yang tepat untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Atau cara yang tepat supaya lubang ozonnya tertutup. Tetapi justru pada tahun 2020 ini, cara itu datang dengan sendirinya. Apa yang memampukan kita bisa melakukan hal-hal di atas? Hal-hal untuk berpikir positif dan punya perspektif. Yang pertama, dipastikan di ayat 14. Roh Allah itu ada pada kita. Allah yang luar biasa itu, Allah yang pencipta langit dan bumi, datang dan diam di dalam hati kita. Dia yang berkuasa mau merendahkan hati, mau hidup bersama kita di sini. Datang tinggal diam di dalam hati kita. Luar biasa sekali. Yang kedua, di ayat 19. Semua hal ini, semua peristiwa ini adalah kehendak Allah. Dan yang ketiga, ini adalah suatu cara kita untuk bersekutu dengan Kristus, baik dalam penderitaan maupun kemuliaan Kristus. Ayo para gamer sejati, mari kita terus menggumuli kehidupan untuk menang dalam berbagai tantangan yang kita hadapi. Terus gigih berjuang tanpa mengeluh dan putus asa. Karena sama seperti main game, tiap level ada kesenangan dan kesulitannya sendiri. Semakin kita belajar dan bekerja sama dengan Tuhan, dengan sesama, dengan makhluk lain, dengan alam ini, kita pasti menemukan cara yang terbaik untuk pindah ke level berikutnya. Bukankah bila kita main game, tiap kita ganti level, kita akan bersorak keras karena kita sudah mengakhiri perjuangan di level tersebut dan kita senang menyambut keriuhan di level berikutnya. Let's play the game with Jesus. Amin. Kenali hambamu,
teman-teman, kita satu dalam doa yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus, ada sukacita yang kami rasa Tuhan di malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih sayang Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Teristimewa malam ini kami diberi kesempatan berkumpul dalam ibadah gerakan pemuda Jemaat Betania secara virtual. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan kami saat ini. Dan kami juga sudah membaca dan merenungkan sebagian dari Alkitab. Mari Tuhan, apa yang sudah kami baca dan renungkan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi bagian kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Semoga Engkau jamah dan pulihkanlah mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama kami kembali dalam kesempatan yang akan datang dalam suasana damai, sejahtera, dan kesehatan yang baik. Begitu juga dengan kami sebagai pemuda ya Tuhan dalam segala tantangan yang kami hadapi, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun usaha kami. Berikanlah kami damai-Mu agar kami tetap tenang dalam menjalani hari-hari kami dengan penuh keyakinan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan Engkau tidak akan permalukan kami anak-anak-Mu yang terus berharap kepadamu. Kami para pemuda kiranya Engkau berikan hati untuk terus maju bersama Engkau ya Yesus. Terus gigih berjuang, pantang menyerah, dan berkarya dengan iman dan pengharapan kepadamu. Jadikanlah kami orang yang selalu bersemangat, tidak bersungut-sungut dan penuh keluhan dalam bibir dan hati kami, tapi jiwa dan hidup kami terus dipenuhi pujian dan syukur. Tolonglah kami para pemuda agar mampu menemukan hal-hal baik dalam diri kami dan mengembangkan kebaikan itu sungguh-sungguh. Berkatilah juga kami para pemuda-Mu yang sedang mencari pasangan hidup. Tolong kami agar kami percaya bahwa Engkau sudah siapkan dan sediakan yang terbaik bagi kami menurut kehendak-Mu. Berikanlah kami hati yang terbuka untuk melihat kehendak-Mu dan kami tetap terus beriman kepadamu ya Tuhan Yesus. Dalam suasana adaptasi kebiasaan baru, begitu banyak perubahan yang terjadi, begitu banyak kebiasaan baru yang harus kami lakukan. Akibatnya sangat terasa bagi kami Jemaat Betania. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk saling berbagi dan mendukung satu sama lain sebagai jemaat, sehingga walau masa-masa sulit ini kami lalui dengan penuh perjuangan, kami akan keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan Yesus. Ya Yesus, kami tahu Engkau terus curahkan berkat-Mu lewat berbagai cara, sehingga kami boleh terus dicukupkan. Tuhan Yesus, tolong juga agar kami tetap memberi persembahan kepadamu sebagai rasa syukur atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami di dalam masa-masa yang penuh tantangan ini. Biarlah pelayanan gerakan pemuda dapat terus berjalan baik dan semua itu kami kembalikan untuk puji-pujian dan hormat bagi nama. Ya Tuhan Yesus, tolonglah juga para pemerintah dan para pemimpin Indonesia agar diberi hikmat dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan langkah yang tepat dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, sehingga rakyat Indonesia dapat sehat dan penuh damai sejahtera. Ya Yesus, marilah Engkau juga dengarkan doa-doa pribadi kami yang kami naikkan dalam doa syafaat ini. Dengarkanlah doa-doa kami ya Tuhan. Berilah kami kasih dan damai-Mu, serta sempurnakanlah doa kami ya Tuhan Yesus, seperti juga Engkau sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena
Rekan-rekan, marilah mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya pada Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Kita penyanyi dari PKJ 148, "Terima kasih ya Tuhanku," bait yang pertama dan kedua. Berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu, terima kasih Kau boleh memberkati ibadah ini sampai pada saat ini Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya apa yang kami berikan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam warta Pelkat, rekan-rekan diminta perhatiannya sebentar untuk mendengarkan warta Pelkat. Dalam rangka HUT GP yang ke-70, Pelkat GP Betania akan mengadakan serangkaian acara dilaksanakan secara live streaming melalui Instagram GP. Buat rekan-rekan yang belum follow IG GP bisa di follow dulu @gp_betania_jkt. Nah, di dalam acara itu isinya tuh ada puji-pujian dan ada kuis berhadiahnya juga, jadi jangan sampai ketinggalan. Teman-teman pemuda, mari kita berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah Pelkat GP pada malam hari ini. Ingatlah dan pergilah, beritakanlah Injil dalam kerja hidupmu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebelum mengakhiri ibadah, kita bernyanyi dari Gita Bakti 354, "Hidup yang sedih jadi melodi."
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa